Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran lokasi dan dispersi. Pembahasan ini adalah pembahasan terakhir kita menjelang ujian tengah semester. Ya, jadi akan ada dua subbab ya yang akan kita pelajari. Yang pertama ukuran lokasi ya, nanti terdiri dari kuartil, desil dan persentil. Kemudian yang kedua ada ukuran dispersi ya, dari sebuah data. Nanti ada ukuran dispersi dengan range ya atau jangkauan, ukuran dispersi dengan kuartil, ukuran dispersi dengan rata-rata simpangan, dan yang terakhir ukuran dispersi dengan simpangan baku. Akan kita bahas yang pertama ya, kuartil, desil dan persentil ya. Yang pertama kita lihat kuartil. Jadi ya di sini ya. Jadi kalau median itu katanya dapat dikatakan sebagai ukuran perduaan ya, atau ukuran di tengah-tengah gitu ya, dibagi dua datanya gitu ya, perduaan. Maka kuartil dapat dikatakan sebagai ukuran perempatan ya. Jadi datanya itu dibagi 4 gitu. Datanya dibagi 4, maka nanti ada pembatas dari 4 data itu ada 3 berarti kan gitu. Data pertama dengan data kedua ya, kelompok data pertama dengan kelompok data kedua itu dibatasi oleh kuartil 1, 2 dengan 3 kuartil 2, kemudian 3 dengan 4 itu kuartil 3. Jadi ada 3 kuartil nanti. Nah, ini artinya nilai-nilai kuartil akan membagi 4 bagian yang sama banyak terhadap seluruh data yang sudah diurutkan ya. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Nanti ada 3 kuartil. Kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil yang ketiga. Itu ya. Datanya dibagi 4 ya, N1, N2, N3, N4. Oke. Untuk menentukan di mana letak ya kuartil 1, 2, dan 3, kita menggunakan rumus ini ya. Jadi letak KI, artinya KI ini kalau kuartil 1 maka I-nya 1 gitu ya. Kalau 2, 2 dan seterusnya. Jadi letak K, misalnya K1 gitu ya. K1 sama dengan data K1 dibagi 4, 1/4 gitu ya. Tambah N plus 1. N ini banyaknya data ya, banyak data. Nah, I-nya 1, 2, 3 ya. Jadi kuartil itu ada 3. Tinggal mengganti I-nya saja. Kalau kuartil 2 berarti di sini 2, dan di sini juga 2. 2/4 berarti sama dengan setengah ya. Oke, untuk memahami lebih jauh kita lihat contoh. Ini ada contoh 17. Diberikan sekelompok data terurut 2, 5, 7, 7, 9. Jadi di sini ada 5 data. Ya, berarti N-nya sama dengan 5. Nah, kita mau cari letak kuartil 1, 2, dan 3. Nah, untuk kuartil 1 ya, ini kuartil 1 ini sama dengan data K 1/4 ditambah N-nya 5 ya, banyak datanya 5 plus 1. Berarti kan 5 tambah 1 6, 6 bagi 4 ya. 6 bagi 4 berarti 1,5. Ya, maka ini sama dengan data K 1,5 ya. Sebelumnya kita pastikan dulu datanya terurut. Nah, ini kebetulan data yang diberikan oleh contoh ini datanya terurut ya. Berarti data 1, 2, 3, 4, 5. Data 1,5 itu kan berarti di sini di antara 2 dan 5. Nah, jadi sampai di sini itu belum selesai kita mencari kuartil satunya, itu baru letaknya saja. Nah, sekarang untuk menentukan berapa kuartil satunya, maka dilanjutkan dengan cara seperti ini ya. Berarti K1 sama dengan ya, nilai data K1 ditambah, berarti kan 1,5, berarti 1 ditambah setengah gitu ya, atau 0,5 ditambah 0,5
ya, ini 0,5 dikali nilai data kedua. Setelah data 1 kan 2 ya, data kedua dikurang nilai data ke 1 ya. Berarti nilai data ke 1 itu adalah 2 ditambah setengah dikali nilai data kedua itu 5 ya, 5 dikurang nilai data yang pertama ya, 5 kurang 2 3. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 3,5. Maka kuartil 1 sama dengan 3,5. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang kedua, letak kita mau cari kuartil 2 berapa. Nah, yang pertama kita cari dulu letaknya di mana gitu ya. Letak K2 sama dengan data ke 2 bagi 4 ya. Ini 2 ini sama dengan ini ya. Kemudian N plus 1 ya, berarti 6 kali 2 12 bagi 4 sama dengan 3. Berarti ini langsung data ketiga. Kita lihat data ketiga itu yang mana? 1, 2, 3. Itu yang ini 7. Maka langsung 7 itu menjadi nilai kuartil 2 gitu ya, karena dia fix tepat di angka yang kita mau cari ya. Kalau tadi kan ini 1,5, berarti datanya antara 2 dan 5. Nah, 2 dan 5. Cara mencarinya seperti tadi diperoleh 3,5 kuartil 1. Sedangkan kuartil 2 ini langsung kita dapatkan angkanya. Maka langsung K2 sama dengan atau kuartil 2 sama dengan 7. Gitu ya. Begitu juga dengan kuartil 3. Yang pertama kita cari dulu letaknya di mana. Ini 3/4 berarti 6 kali 3 18 bagi 4 4,5 ya. Ya benar ya. 18 bagi 4. Ya betul ya. Oke, 4,5. Berarti letak ke 1 2 3 4. Berarti antara 7 dan 9. Nah, ya, 4,4. Artinya di sini ya. K3 sama dengan nilai data keempat ya. Data keempatnya 7. Kemudian karena 4,5 berarti 0,5 di sini. Data kelimanya 9, data keempatnya 7. Nanti kita peroleh adalah 8. Maka nilai kuartil 3 itu 8 ya, seperti itu. Itu untuk data tunggal ya. Data tunggal yang jumlahnya hanya 5, jadi cukup mudah kita pahami. Yang penting teman-teman bisa memahami maksud dari kuartil ya 1, 2 dan 3 itu. Itu yang penting sebenarnya. Nah, jadi kuartil itu yang pertama langkahnya kita cari dulu letaknya di mana, kemudian baru nilainya berapa gitu ya. Langkah-langkahnya seperti ini. Oke, nanti juga untuk data berkelompok hampir sama, cuman nanti agak sedikit ada yang perlu disusun dulu gitu ya, letak kelasnya dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari. Nah, di sini contoh ke-18 ya. Kita lihat contoh ke-18. Ditentukan data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Nah, di sini ada, kita lihat datanya sudah terurut ya. Sudah terurut dari yang kecil sampai yang besar ya. Jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 data ya. Datanya 20 dan sudah diurutkan. Sekarang kita mencari nilai K1, K2 dan K3 ya. Di sini K3 dan K1 saja ya. Oke, saya akan menjelaskan satu saja. Saya ambil misalnya K3 ya. Tentukan nilai K3 katanya. Kuartil 3. Ya, jadi banyak data 20, berarti N 20. Sekarang kita cari dulu letaknya di mana. Letak K3 sama dengan data ke 3/4 ya, N-nya 20 plus 1 ya. 20 tambah 21 kali 3 ya, berarti 63 ya. 63 bagi 4 ya. 63 bagi 4 katanya 15,75. Maka data kuartil atau letak kuartil 3 itu terletak pada data ke 15,75. Kita lihat data ke-15 itu 20, 19, 18,
17, 16, 15. Berarti letaknya di sini antara 33 dan 35. Pasti nilainya nanti antara ini nih, 33 sampai 35. Nggak mungkin kurang dari 33, nggak mungkin lebih dari 35 ya. Oke. Nah, sekarang karena sudah tahu letaknya di 15,75 ya, di data ke 15,75. Selanjutnya kita lihat tadi kan dia tidak fix ya. Kalau fix berarti langsung. Kalau ini kan di antara 33 dan 35, maka kita pakai cara seperti ini. Nah, itu berarti dia akan antara 15 dan 16. Itu yang perlu diingat. Data ke 15-nya 33, data ke 16-nya 35. Ini data ke 15. Gitu ya. Nah, ini kenapa 0,75? Kenapa tidak 0,5? Karena ini 15,75. Berarti kan artinya 15,75 itu artinya 15 ditambah 0,75 gitu ya. Ini. Maka di sini 0,75. Oke. Nah, kita lakukan operasinya. Kita ini 35 kurang 33 itu 2. 2 kali 0,75 itu 1,5. Ya, kita jumlahkan 34,5. Ya, maka dapat nilai kuartil 3 itu sama dengan 34,5 ya. Jadi di antara 33 dan 35. Gak mungkin kurang dari 33, gak mungkin lebih dari 35. Ini. Oke, untuk K1 teman-teman bisa pahami sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya desil ya. Ya, desil. Caranya hampir sama dengan kuartil tadi ya. Kita cari dulu letaknya di mana. Sekarang sebelum ke sini saya mau jelaskan dulu desil itu apa. Kalau kuartil tadi data dibagi 4, untuk desil data dibagi 10. Ya. Kalau 10 berarti nanti ada 9 desil. Desil 1, desil 2, desil 3 sampai desil 9. Ya, maka di sini ya. Nah, sampai desil 9. Nah, karena letak desil itu dia akan batasnya gitu, seperti halnya kuartil tadi, batas dari data 1 ke data 2 gitu batasnya gitu ya, 2 ke 3 dan seterusnya. Nah, maka dia punya 9 desil karena dia membagi 10 data ya. Data itu dibagi menjadi 10 bagian. Sekarang kita sama rumusnya kayak tadi, kita cari dulu letak DI-nya di mana. Letak di sini I-nya bisa 1 sampai 9 ya. Sama dengan data ke 1 per 10. Nah, maka kalau tadi kan I per 4. Nah, kalau desil 10 bawahnya. Nah, ya. Di sini dikali N plus 1 sama, N plus 1-nya sama. Ya, jadi persis sama seperti tadi. Hanya beda di sininya saja. Kalau tadi I-nya hanya sampai 3, 1 2 3, kalau sini I-nya sampai 9, 1 sampai 9. Kalau tadi di kuartil itu ini per 4 dibagi 4, kalau ini dibagi 10. Itu saja bedanya. Nah, di sini kita lihat contoh 19. Misalkan banyaknya data N sama dengan 25. Jadi jumlah datanya 25 gitu. Nah, kemudian ditanya letak berapa nilai di sini D7-nya katanya ya, D7. Oke, di sini kita cari. Kalau soalnya begini, ya berarti nanti kita nggak bisa tuh menentukan nilai desilnya berapa. Nah, cuman kita hanya nanti sampai di sini saja. Kita coba lakukan. Di sini letak D7, desil ke-7 itu sama dengan data ke-7 bagi 10 ya. Dikali 25 plus 1. 26 kali 7 ya, 7 kali 6 42, 7 kali 2 14, 182 ya. 182 bagi 10 18,2. Berarti desil ke-7 itu terletak pada data ke 18,2. Artinya katanya ya, letak di nilai D7 itu antara data ke-18 dan ke-19 gitu ya. Caranya sama, D7 sama dengan nilai data ke-18 ditambah 0,2 ya, 0,2 karena ini ya, ini 18,2. Maka di sini 0,2. Nilai data ke-19 dikurang nilai data ke-18. Ya, dia tidak bisa menentuk, ini kan tidak diketahui berapa data ke-18-nya kan, ke-19-nya, maka cukup sampai di sini saja. Gitu ya. Sampai sini saja. Ya.
Di sini bisa dilihat contoh ke-20, tentukan nilai D6, desil ke-6 dari data tersebar di bawah ini. Di sini sepertinya sama dengan data yang tadi ya, contoh ke-18, berarti di sini ada 20 data. Ya, N-nya 20, D6 berarti 6 bagi 10, 20 plus 1 ya. Nah, ini katanya desil ke-6 itu terletak pada data ke-12,6. Selanjutnya desil 6 sama dengan berarti karena ini 12,6 berarti antara data ke-12 dan data ke-13. Maka di sini data ke-12 itu 25 ya, data ke-13 data ke-13 itu 27. Ya. Ininya 0,6 karena dia 12,6 ya. Oke. Ini ya 0,6. Maka setelah dilakukan operasinya diperoleh nilai desil ke-6 itu adalah 26,2. Oke. Itu untuk desil. Persentil juga persis sama ya. Jadi kuartil sudah, desil sudah, terakhir persentil. Persentil itu bedanya dengan yang sebelumnya tadi, itu hanya di sini saja. Kita sama langkah-langkahnya. Kita cari letak persentilnya dulu. Di sini persentil itu adalah data dibagi 100. Berarti nanti ada persentil 1, 2, 3 sampai 99 ya. Nah, 99. Maka di sini I-nya itu 1 sampai 99. Pembaginya kalau tadi kuartil itu 4, desil itu 10, kalau persentil itu 100. Ya, persentil dari kata per 100 ya. Nah, gitu. N plus 1-nya sama. Ya, persis sama seperti tadi ya. Nah, kalau di sini misalnya contohkan ya, kita punya data seperti ini, ditanya persentil ke 57, ya 57 per 100, 50 per 1, diperoleh 29,07. Berarti nanti di sininya 0,07. Itu yang perlu diingat sebenarnya. Kalau 29 berarti antara 29 dan 30. Oke. Saya rasa itu bisa dipahami. Saya tidak usah bahas contoh ini lagi ya. Saya rasa teman-teman sudah bisa memahaminya. Sekarang kita masuk ke data terkelompok atau berkelompok. Kalau tadi itu contoh-contohnya data tunggal. Nah, sekarang ini agak sedikit ini dipersiapkan konsentrasinya yang lebih lagi ya. Oke. Sekarang ini review dulu sebelum sampai ke sini ya. Kita ingat di pertemuan sebelumnya ya, ketika membahas tentang median untuk data berkelompok, kita punya rumus ini. Median sama dengan ya, ini batas bawah median ya, batas bawah kelas median ditambah panjang kelas ya, dikali jumlah data n ya, jumlah data dibagi 2 dikurang ini frekuensi kumulatif ya, sebelum kelas median dibagi frekuensi pada kelas median tersebut. Nah, ini adalah rumus median yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, rumus inilah nanti yang kemudian hampir sama dengan mencari nilai kuartil, desil ya, maupun persentil pada data berkelompok. Oke, sekarang kita lihat kuartil. Di sini kita sama ya, seperti tadi ini ya. Untuk nilai kuartil bergantung pada I per 4N katanya ya. Ya, kuartil bagi 4 ya. Artinya untuk K1 tergantung pada nilai seperempat N. Nah, untuk K2 setengah N, dan untuk K3 3 per 4 N. Dengan demikian bentuk umum nilai kuartil untuk data berkelompok seperti ini. Ya, jadi KI, I-nya 1, 2, 3 ya, karena kuartil, sama dengan batas bawah kelas kuartil ya, kuartil tersebut, kuartil 1, 2, atau 3, ditambah panjang kelas dikali I per 4N ya, kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke yang dimaksud dibagi frekuensi pada kelas kuartil tersebut, gitu ya. Itu untuk persentil, desil, dan persentil. Desilnya hampir sama ya, tinggal ini aja. Kalau kuartil bagi 10 bagi 4, ini bagi 10
Ini hampir sama semua. Nah, untuk menentukan di mana batas bawah kelas ininya, nah itu kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, yang bagaimana menentukan batas bawah suatu kelas. Yang penting kita cari, caranya adalah kita cari dulu kelasnya di mana. Kalau sebelumnya adalah kelas median, ya. Kalau ini berarti kelas kuartil 1, 2 atau 3 gitu ya. Persentil 1, 2, 3 atau sampai ke 99 gitu ya. Kita cari dulu kelasnya di mana. Kalau sudah dapat kelasnya, baru nanti nilai yang paling bawah dari kelas tersebut, interval paling bawahnya dikurangi 0,5 gitu ya. Gitu. Untuk petunjuk lebih jelasnya sudah ada di pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi di pertemuan ini. Oke. Sekarang untuk lebih paham, kita lihat contoh ini. Ada contoh 23, kita diberikan data terkelompok ya, berdistribusi seperti ini. Berarti di sini ada 13 kelas ya. Ada 13 kelas. Ini kelas intervalnya 10 sampai 14, 15 sampai 19 dan seterusnya. Dari sini kita dapatkan panjang kelasnya berarti 10, 11, 12, 13, 14, berarti 5 ya. Panjang kelasnya 5. Ya, panjang kelas 5. Udah, ini frekuensinya ya, frekuensi masing-masing kelas di frekuensi kumulatif ya, di jumlahan ya. Pertama inilah, yang kedua berarti jumlahkan 2 dan 3. Yang untuk ini berarti 2, 3, 5 dijumlahkan, yang ini dijumlahkan lagi 6 dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti frekuensi kumulatif yang di kelas terakhir ini adalah jumlah keseluruhan. Nah, sekarang kita ditanya nih, hitung nilai kuartil 3 ya. Berarti kita cari letaknya dulu. Cara mencari letaknya sama seperti yang data tunggal tadi. Letak K3 sama dengan data K berarti 3/4. Kenapa 4? Karena kuartil. N plus 1. Data K 3/4 tambah, karena ini jumlah datanya 80, maka N nya 80. Maka 80 plus 1, 81 kali 3 243 ya. 243 bagi 4 dapat 60,75. Berarti letak kuartil 3 itu pada data ke 60,75. Berarti dia antara data ke 60 dan data ke 61 gitu ya. Tapi di sini kan kita nggak tahu datanya berapa gitu ya, data ke 60 itu, karena dia data berkelompok. Maka kita gunakan rumus yang kita sebutkan tadi ya. Nah, K3 kuartil 3 sama dengan batas bawah kelas ketiga ya. Sekarang kita lihat di sini. 60,75 itu dapatnya dari mana? Nah, maka dapat dari sini. Kita lihat ya, di frekuensi kumulatif ini boleh. Kita lihat di sini. Kita lihat data sampai di sini itu baru 51. Sampai di sini sudah 64, maka dia data ke sini ya. Nah, ini ya, kita lihat tadi ya. Di sini berarti data ke 9 ya. Nah, data ke 9 nih. Ya, data ke 9 ya. Karena di sini jumlahnya mencapai ini ya, 60,75. Kalau sampai data ke-8 ya, kelas ke-8 itu baru 51, jadi belum sampai 60. Dia harus sampai ke 60,75 ini. Ya. Nah, di sini udah lewat. Kalau lewat enggak apa-apa. Kurang nggak boleh gitu ya. Berarti dia kelas kuartil 3 itu adalah terletak pada kelas ke-9. Maka interval di kelas 9 itu 50 sampai 54. Nah, maka untuk mencari batas bawah kelas kuartil 3 itu adalah 50 ini dikurang 0,5. Maka hasilnya 50 kurang 0,5, 49,5. Maka di sini batas bawahnya 49,5. Panjang kelasnya sudah dikasih tahu tadi ya, 5. Nah, hitungnya gimana? Sebutkan aja. Ya, 10, 11, 12, 13, 14, ada 5 angka gitu ya. Kemudian di sini 3/4 N. N-nya tadi 80 ya. 80 bagi 4 20 ya. 20 kali 3 60. 60 kurang frekuensi kumulatif di sini 64 ya.
sebelum ya 51 ya, karena frekuensi kumulatif itu yang ini yang besar ini adalah ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 itu ya, berarti sebelum itu berarti ini ya 51 ya 51 berarti 60 kurang 61 9, maka di sini 9 ya, di sini 9 dibagi frekuensi pada kelas tersebut, frekuensi berarti yang ininya berarti ya 13. Maka di sini 13 ya. Maka kita lanjutkan operasinya ya. Boleh kita bagi ini dulu ya, menggunakan, kalau sulit menggunakan hitungan sendiri, kalkulator juga boleh, nggak apa-apa. Nah, ini kemudian dibagi ini dulu, kemudian dikalikan ini, kemudian baru dijumlahkan. Dapat kita peroleh bahwa nilai kuartil 3 itu adalah 52,96 gitu ya. Oke, seperti itu. Untuk desil 7 ya, untuk desil teman-teman bisa lihat sendiri ya. Caranya hampir sama seperti tadi. Kita cari letaknya dulu, desil 7 itu di mana, kemudian baru kita gunakan rumus seperti tadi. Ya, menentukan kelasnya sudah, batas bawahnya sudah kita tahu ya. Kemudian frekuensi kumulatifnya dan frekuensi pada kelasnya. Ini dibagi 10 karena desil. Ini 7 karena ditanya desil 7 gitu ya. Gitu seterusnya. Nah, kita dapatkan ini. Nah, ini persentil 23, ini berarti bagi 100 ya. Oke, saya rasa ini tidak perlu lagi saya jelaskan karena teman-teman sudah serasa paham dengan penjelasan yang tadi. Di sini ada latihan ya. Oke, silahkan dikerjakan semampunya ya. Jika dikerjakan semua itu baik, jika tidak mampu nggak apa-apa, nggak usah semuanya dikerjakan ya. Sekarang kita masuk ke subbab yang kedua ya, yaitu ukuran dispersi ya. Ukuran dispersi yang pertama, ukuran dispersi dengan range ya, atau rentang. Kita punya seperti ini ya. Range itu sama dengan, atau rentang, jangkauan atau rentangan itu sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum ya. Jadi nama lain range itu adalah rentang, nama lainnya lagi adalah jangkauan, yaitu sama saja itu ya. Nah, jadi untuk mencari nilai range itu seperti ini. Kemudian ini ada ukuran dispersi dengan kuartil. Kita punya rumus seperti ini ya. Jadi namanya kita ya pada kelas berkelompok ya, kelompok data itu sering juga disebut dengan rentang antar kuartil, disingkat dengan RAK. RAK itu sama dengan K3 dikurang K1. K3 itu kuartil 3 ya, K1 itu kuartil 1. Nah, kuartil 3, kuartil 1 kita sudah mempelajari tadi ya, bagaimana mencari nilainya. Nah, ini ada juga istilahnya RSK ya. RSK itu rentang semi kuartil. Rentang semi kuartil itu sama dengan setengah dari RAK ya, setengah dari ini. Rentang semi kuartil. Ya, semi itu berarti setengah ya. Oke, seperti itu. Berada ukuran dispersi dengan rata-rata simpangan. Nah, kita punya rumus seperti ini ya. Nah, ini RS yaitu nilai rata-rata simpangan. Nilai rata-rata simpangan itu sama dengan ini sigma ya, nama ini bacanya sigma. Sigma itu artinya jumlahan ya, jumlahan dari ini. Kalau seperti tiang yang dua ini ya, itu nilai mutlak ya. Nilai mutlak itu artinya kalau dia negatif, dia positif, selalu positif, itu mutlak. Kalau nanti nilai kurangnya adalah min 3, maka kalau dalam mutlak itu 3 ya. Jadi nggak ada kata min, itu nggak ada dalam mutlak gitu ya. Nah, gampangnya begitu ya. Jadi nanti seperti ini, kemudian dibagi dengan n ya, n. Ini x bar, ini xi ya. X ini data k 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Itu xi dikurang x bar. X bar ini seperti ini ya, ada garis di atasnya, x kemudian garis di atas. Ini adalah nilai rata-rata ya, nilai rata-rata atau min ya. Itu untuk mencari nilai rata-rata simpangan. Kemudian yang terakhir nih ukuran dispersi dengan simpangan baku ya. Oke, rata-rata. Oke.
lihat, kita punya rumus seperti ini ya, dengan simpangan baku. Ini belumnya ya, silakan dilihat sendiri ya. Saya langsung lihat ke sini, ini. Karena tidak selisih dikuadratkan, maka hasilnya harus ditarik kembali akarnya untuk memperoleh nilai simpangan baku ya. Oke, ini nilai untuk rumus untuk menentukan simpangan baku ya. Simpangan baku sama dengan akar dari sigma atau jumlahan xi dikurang x bar dikuadratkan dibagi n-1. n ini banyak data ya, dikurang 1. Itu. Jadi, rumus untuk mencari simpangan baku ini ada beberapa ya. Yang akan dipelajari di sini kayaknya ada sekitar 6 ya. Ini yang pertama ya, rumusnya. Kemudian ini yang kedua, ada rumusnya ya. Ya, S sama dengan ya, simpangan baku sama dengan akar dari n dikali sigma xi dikuadratkan, sigma xi kuadrat dikurang ya, sigma xi dikuadratkan dibagi n dikali n-1 ya. Kalau ini bedanya apa nih? Ini xi nya dulu, xi dikuadratkan itu dijumlahkan semua gitu ya. Kalau ini xi nya dijumlahkan dulu, x nya dijumlahkan dulu, baru hasilnya dikuadratkan. Ini bedanya gitu ya. Ini rumus yang kedua. Kemudian ini rumus yang ketiga untuk mencari simpangan baku ya. Simpangan baku sama dengan akar dari sigma fi ya, frekuensi i gitu ya, fi dikali xi kurang x bar dikuadratkan per n-1. Yang ketiga, atau ini yang keempat ya. Biasanya kalau pakai ini kita biasanya menggunakan Excel ya. Excel ini lebih cepat biasanya. Ini tadi baru 4 ya. Oke. Saya tidak usah jelaskan rinci-rinci ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Nanti dipelankan saja videonya untuk melihat lebih jelas. Ini apa yang kelima ya. Yang kelima, rumus yang kelima untuk mencari S ya, atau simpangan baku. Oke. Ada P ya. P itu di sini tadi ya. Ini di SMA kan ya, untuk coding ya. Oke ya. Nanti teman-teman juga bisa cek ya, di googling saja di sini rumus-rumus yang ada ini ya, kalau nggak bisa penggunaannya. Ini seperti ini. Oke, ini sudah ya. Oke, setidaknya ada 5 ya, 5 atau 6 tadi saya lupa. 5, tadi saya coba hitung 5 ya. 5 rumus untuk menentukan simpangan baku. Sekarang kita lihat contoh di sini. Ditentukan data tersebar sebagai berikut. Ya, kita punya data tunggal ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 data tunggal. Datanya belum terurut ya. Oke. Jadi kalau untuk data apa ini simpangan baku, kita nggak perlu ngurutin data sih. Ya, kalau diurutin nggak apa-apa. Tentukan rata-rata simpangannya katanya. Nah, rata-rata simpangan berarti yang tadi ya, yang bukan simpangan baku ini ya. Ini rata-rata simpangan RS ya, rata-rata simpangan. Sini untuk mencari rata-rata simpangan, kita cari dulu nilai rata-ratanya. Untuk mencari nilai rata-rata kita semua sudah paham ya, kita jumlahkan semua, kemudian kita bagi banyaknya data. Banyak data itu 8 ya. Ini dijumlahkan 25 tambah 37 tambah 28 tambah 29 tambah 35 tambah 30 tambah 21 tambah 31 236 dibagi banyak data 8 sama dengan 29,5. Banyak datanya berarti rata-ratanya adalah 29,5. Setelah kita dapatkan nilai rata-rata, kita baru bisa cari rata-rata simpangan ya. Rata-rata simpangan sama dengan ya, ini datanya ya, data KI ini data yang pertama, ini data yang kedua, data yang ketiga, data keempat, data kelima,
6, 7, 8. Ya, ini sama semua ya. Ini dikurang rata-ratanya. Dikurang rata-ratanya, semua sama. Ya. Ini dapatnya min 4,5, 7,5, min 1,5 dan seterusnya. Nah, yang ini yang saya sebutkan tadi ya. Ini kan min 4,5. Nanti ditulis sama karena ini mutlaknya, maka di sini 4,5. Ini sudah 7,5 positif ya, tetap saja. Ini min 1,5 jadi 1,5. Ya, jadi gitu ya. Jadi nggak ada kalau mutlak itu dia mempositifkan. Nah, sini kan. Nah, maka kita juga perlu nih filosofi seperti mutlak ini ya. Mana kita selalu berpikir yang positif ya. Nah, gitu. Nah, ini kita jumlahkan semua. Setelah kita positifkan semua, baru kita jumlahkan, dibagi dengan banyak data tadi ya, 8. Ini berarti 30 bagi 8 dapat 3,75 ya. Maka diperoleh nilai rata-rata simpangan adalah 3,75. Selanjutnya katanya tentukan pula simpangan bakunya. Sekarang kita baru tentukan simpangan baku. Nah, di sini dia gunakan rumus yang keberapa tadi? Silakan dicek sendiri ya. Ini rumus keberapa tadi ini. Nah, ini kita cari dulu S kuadratnya. Simpangan baku itu kan S saja ya. Maka tadi kalau sudah diperoleh S kuadrat, maka nanti tinggal diakarkan saja. Ya, S sama dengan akar dari S kuadrat gitu ya. S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar ya, rata-rata dikuadratkan dibagi N min 1. N nya tadi 8 kurang 1, 7 berarti ya. Sama, rata-ratanya sudah kita peroleh tadi ya. Nah, ini artinya jumlahan ya. Ini kita jumlahkan semua nih. 25 data pertama, data kedua, data ketiga, 4 sampai 8. Kita data masing-masing data itu kita kurang dengan rata-ratanya ya, kita kuadratkan ya, kemudian kita jumlahkan dibagi dengan 7 ya, 8 kurang 1. Nanti kita peroleh ya, S kuadratnya sama dengan 26,286. Maka S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 26,286 sama dengan 5,13. Maka di sini kita peroleh simpangan bakunya sama dengan 5,13. Seperti itu. Kemudian kita punya ini data seperti contoh yang di awal tadi ya. Nah, di sini dibuatnya dulu nih menjadi data seperti ini ya. Nah, ini kita gunakan rumus yang lain ya. Ini sama seperti tadi ya, 25 35 beda ya. Tadi 8, ini kan banyak datanya ya. Oh ya, ini data yang seperti di awal tadi kayaknya. Nah, di sini banyak datanya, ada 1 2 3 4 5 10 15 20 data ya, 20 data. Nah, di sini dia buat seperti tabel seperti ini ya. Ini ada nilainya seperti ini. Jadi ada 20 data tapi ada yang sama-sama gitu. 25 itu ada 3, 261 ya, 27. Jadi ragamnya hanya 7 data sebenarnya. Dari 20 itu ada 7, jadi ada yang sama-sama gitu ya. Nah, di sini FI itu adalah frekuensinya ya. 25 itu ada 3 data, 26 itu ada 1 data, 27 ada 2 data dan seterusnya. Dan FI kali XI berarti 3 kali 25, 26 kali 1, 27 kali 2 gitu ya. Ini kita sebutkan tadi yang pakai Excel tadi ya. Ini kalau Excel kan mudah nih. Tinggal sampai sini, ini tinggal pakai rumus ya. Sama dengan kolom ini kali ini gitu ya. Ini tinggal ditarik ke bawah. Ini XI kurang X bar ya. Berarti tinggal ini saja ya, sama dengan kalau di kalkulator, kalau di Excel ya, sama dengan ini ya. Ini dikurang tadi rata-ratanya 29,5 ya tadi ya. Rata-ratanya ya ada 9,5. Kemudian ditarik gitu ya. Selesai itu. Dan ini yang sama dengan ini dikuadratkan gitu ya. Kemudian ini sama dengan 0,5
kolom ini dikali dengan yang ini gitu ya. Kolom ini dikali ini, dapat ini hasilnya. Nah, di sini ini adalah jumlah datanya 20. Di sini adalah jumlah ini ya, XI dikali FI ya, FI kali XI. Ini jumlahan ini. Nah, dari sini kita peroleh di sini ini X barnya ya, rata-ratanya, rata-rata. Kalau tadi rata-rata maaf, kita tadi bilang rata ya, rata-ratanya bukan rata-rata ini sorry ya. Nah, ini tadi data yang tadi ya, data yang ini rata-ratanya ini ya. Oke, maaf. Nah, ini FI untuk mencari rata-rata ya, sama dengan simak FI XI berarti ini ya, dibagi N 20, dapat rata-ratanya 28. Berarti ini kita cari dulu ya, baru kita dapatkan rata-rata, baru di sini bisa tadi ya. Kita sama dengan yang ini dikurang 28,85, baru kita tarik ke bawah gitu ya, kalau di Excel seperti itu. Oke. Setelah dapat rata-ratanya, sekarang kita tentukan nilai simpangan baku. Nah, seperti ini. Ini kan FI ini yang ini ya, yang kolom terakhir ini. Nah, jumlahannya berarti yang di bawah ini. Nah, ini ya. N-1, N-nya 20 kurang 119. Ya, tinggal kita ini kan dapat 2,76. Ya. Jadi gini, tadi kan ada 5 atau 6 rumus untuk menentukan simpangan baku ya. Nah, maka untuk menentukan mana rumus yang akan kita gunakan itu nanti sangat bergantung kepada data yang diberikan oleh soal gitu ya. Kalau soalnya diberikan dalam bentuk tabel, ya, maka nanti akan lebih mudah menggunakan yang mana gitu ya. Kita harus pandai jeli melihat rumus yang tepat, bukan rumus yang tepat, tapi rumus yang cepat bisa kita gunakan untuk karakteristik data yang diberikan gitu ya. Gitu. Jadi kita harus bisa mengenal kalau datanya seperti ini, maka kita gunakan rumus yang ini gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, ini juga ada data seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nanti videonya bisa dipelankan saja. Oke. Di sini ada juga ya data seperti ini. Sini ada range-nya, range sama dengan data tertinggi dikurang data terendah ya. 4. Oke, di sini adalah tabulasi ya. Ini menghitung dan menggunakan rumus yang tadi sudah kita gunakan juga. Baik. Kemudian ada dengan coding ya, dengan cara menghitung simpangan baku dengan cara coding. Nah, cara coding itu kita gunakan seperti ini langkah-langkahnya ya. Karena kita perlu rumus ini ya, FI/DI kuadrat. Nah, maka kita gunakan tabel seperti ini itu lebih cepatnya. Nah, ini bagaimana cara membuat tabel seperti ini? Nah, ini ada cara tersendiri ya. Di sini kita lihat ya, kelas interval ya, ini biasa ya, sudah teman-teman sudah mengerti. Nah, di sini P-nya panjang kelas ya. Yang kelas 7. 53, 54, 56, 57, 8, 9. Oke, ada 6 ya. 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 ya. Panjang kelasnya 7. Jadi P yang tadi yang kita sebutkan tadi ya. Nah, itu P-nya panjang kelas. Panjang kelasnya 7 sini. Dan untuk menentukan FI, nah ini frekuensinya ya, frekuensi kelas pertama, 2, 3 dan seterusnya. Dan DI, nah DI ini cara menentukan adalah kita tentukan titiknya di mana nolnya gitu ya, nolnya di mana. Biasanya kita gunakan frekuensi yang terbesar. Di sini yang terbesar adalah yang 11 ini ya, 11. Nah, maka karena ini yang terbesar frekuensinya, maka nolnya di kelas ini nolnya.
maka sebelum ini ke atasnya itu berarti min 1, min 2, min 3 terurut ya, dan seterusnya gitu. Kalau masih ada atasnya min 4 nih, min 5 dan seterusnya. Kalau ke bawah itu plus ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau sampai di sini kelasnya sampai 7 berarti cuma sampai sini aja. Kayak gitu ya DI ya. Ini saja sih yang berbeda ya. Kemudian DI kuadrat berarti tinggal dikuadratkan kan gitu ya. Kolom ini tinggal dikuadratkan. FIDI berarti tinggal kalikan ini dengan ini ya, kolom ini dengan ini. FIDI kuadrat berarti kolom ini dengan yang ini. Itu saja sih untuk yang berbeda ya, dengan tabel-tabel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau sudah dapat ini tinggal masuk saja. Sigma FIDI kuadrat berarti jumlahan yang ini gitu ya. Ini untuk yang ini ya. N-nya tadi 20 ya. Di sini N-nya berapa? Oh ya, N-nya berarti 40 ya. 40 dikurang ini sigma FIDI dikuadratkan. Berarti sigma FIDI itu adalah yang ini ya. Nah, berarti min 6. Min 6 dibagi 40. Min 6 bagi 40 baru dikuadratkan gitu ya. Oke, nah, seperti ini ya. Kita peroleh hasilnya 10 ya, simpangan bakunya 10,68. Itu. Untuk yang lain ya, ketentuan-ketentuan seperti ini silakan teman-teman bisa baca sendiri ya. Ya, secara umum seperti itu. Di sini ada latihan yang diberikan. Ya, silakan dikerjakan semampunya. Oke, di sini oke. Saya rasa cukup ya pertemuan kita kali ini. Ya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Ya, persiapkan diri untuk ujian tengah semester karena ini adalah materi terakhir menjelang UTS. Ya, kita akan UTS sebelum Ramadan. Nanti untuk jadwal akan saya sampaikan melalui WA grup kita. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.